kuda dengan warna putih, teman di rumah pernah dengar nggak tentang unicorn atau kuda yang memiliki cula di kepalanya? Legenda unicorn sudah menjadi cerita di penjuru dunia. Mitosnya pun dipercaya bahwa kuda bercula selalu muncul di saat manusia dalam kondisi butuh pertolongan. Unicorn selalu digambarkan sebagai sosok penyelamat. Menurut pakar mitologi yang bernama Dorothy Ann Gray, kisah unicorn muncul dari cerita warga yang muncul pada abad kedua di wilayah Mesir. Hah, ini di mana? Apakah Otan sedang berada di negeri dongeng? Dari lingkungan sekitar, Otan merasa tidak asing. Bahkan warga pun terpanah melihat kemunculan kuda putih bersama gadis ini. Banyak juga loh yang percaya bahwa kuda putih bercula ini bisa menetralkan racun dan juga menyembuhkan penyakit yang di luar nalar. Otan ingat sekarang. Ini si teman Otan yang memang suka bermain kuda, teman. Namanya Karisa dari kota Lumajang. Aduh. Hampir aja Otan terkecoh. Mana kudanya dihias pakai cula gitu? Bikin orang heboh aja sih. Iya, selain unicorn, masih ada lagi hewan mitologi yang diceritakan sebagai tunggangan para dewa. Yaps, siapa lagi kalau bukan Pegasus? Bedanya hanya terletak pada sayapnya. Mungkin karena diceritakan sebagai tunggangan dewa, jadi imajinasi orang pada waktu itu menggambarkan sosok Pegasus sebagai kuda terbang. Kalau di luar negeri ada kuda mitos seperti unicorn dan Pegasus, di Indonesia juga ada mitos terkait sama si kuda loh. Eits, tapi mitosnya berkaitan sama unyeng-unyengnya. Sini, Otan kasih tahu. Perhatikan deh. Iya, itu unyeng-unyeng atau pusaran pada rambut. Lain tempat, lain namanya, dan juga punya arti yang berbeda-beda loh. Kalau seperti ini, masyarakat Jawa menyebutnya damar gantung. Damar memiliki arti cahaya. Kuda dengan pusaran rambut seperti ini dinilai memiliki cahaya yang menggantung, sehingga rezeki pemilik selalu bersinar menerangi anak cucunya. Sedangkan unyeng-unyeng yang seperti ini namanya Rojo Wono. Rojo adalah raja, sedangkan Wono artinya hutan. Kuda yang memiliki unyeng-unyeng Rojo Wono digadang-gadang bisa seperti raja hutan yang punya kekuatan hebat, tahan banting, dan menjadi penguasa. Tipe pusaran rambut seperti ini dipercaya bisa menjadi kuda balap yang tangguh di lintasan. Wah. Keren juga kamu, Sob. Kamu punya bentuk unyeng-unyeng yang macam-macam. Oh ya, tahukah teman apa yang terjadi pada kuda saat ia kelelahan? Lemes? Itu sih pasti. Siapa coba yang gak lemes kalau capek? Ternyata kuda akan berkeringat deras ketika ia lelah, teman. Dalam kondisi seperti ini, Sobat Otan biasanya kehilangan cairan tubuh sebanyak 1 hingga 9 liter loh. Waduh, ini sih setara dengan isi galon air minum di rumah ya. Meskipun demikian, memberi minum pada saat seperti ini justru tidak baik. Karena Sobat Otan bisa tersedak yang berakibat membahayakan nyawanya. Duh, kasihan kamu gak bisa langsung minum saat sedang kelelahan. Oke deh, kamu istirahat aja dulu, Sob. Atur nafas ya. Sebenarnya Sobat Otan ini mendapat julukan sebagai hewan dengan kaki terkuat di bumi. Wow banget sih kamu, Sob. Kaki belakang kuda merupakan bagian yang mematikan. Tendangannya mampu membuat manusia tak berdaya, bahkan beresiko menghilangkan nyawa. Serem. Otan gak mau deket-deket kamu ah.
Oleh karena itu, sangat tidak disarankan mendekati kuda pada bagian belakangnya. Sebaiknya dekati kuda dari bagian kepalanya ya. Sob, kamu kenapa? Tenang. Oh iya, banyak sekali yang menganggap gerakan kaki kuda seperti ini sebagai tanda ia ingin segera berlari. Ada-ada aja deh. Kenyataannya tidak begitu, teman. Ada dua kemungkinan garukan kaki di tanah yang dilakukan kuda. Yang pertama, karena ia ingin berbaring. Dan yang kedua, karena kuda tidak nyaman dengan tempatnya. Semacam gelisah gitu deh. Hal ini ditunjukkan ke manusia agar segera mendapat pertolongan dengan cara memindahkannya ke tempat lain. Kasihan banget ya kalau sampai dicuekin. Oh ya teman, pernah lihat video seperti ini yang sempat viral di medsos? Apa? Kalian percaya? Sebenarnya video tersebut dibuat dengan cara diputar mundur yang tampak terlihat seperti telinga maju ke depan. Telinga manusia tidak bisa bergerak seperti itu karena telinga manusia hanya memiliki 2 otot saja, sehingga hanya bisa gerak terbatas. Dan gak banyak orang loh yang bisa melakukannya. Berbeda dengan kuda yang memiliki 10 otot di telinganya. Ia mampu menggerakkan hingga 180 derajat loh. Bahkan kuda mampu menggerakkan kedua telinga secara mandiri, yang artinya telinga kanan dan kiri bisa bergerak berlainan arah. Gerakan kedua telinga yang bersamaan mengarah ke depan seperti ini menandakan jika ia sangat tertarik dengan apa yang dilihatnya. Tapi kalau kuda menggerakkan telinga secara tidak beraturan, itu tandanya dia sedang waspada terhadap kondisi sekitarnya, atau bisa diartikan tidak nyaman dengan bunyi-bunyi tertentu. Fakta yang mencengangkan dari Sobat Otan ini. Jika manusia bisa bernafas melalui hidung ataupun mulut, berbeda halnya dengan si kuda. Ia hanya bisa bernafas lewat hidungnya saja. Kuda mempunyai sistem pernafasan nasal, yang artinya ia memiliki struktur berupa langit-langit lunak yang memisahkan bagian atas jalan nafas antara hidung dan mulut. Tuh lihat. Sobat Otan terengah-engah, ia membuka lebar-lebar lubang hidungnya, sementara mulutnya tidak terbuka sedikit pun. Wah, sampai terlihat begitu, artinya kuda butuh istirahat setelah dipacu untuk berlari. Sebenarnya banyak pemilik kuda yang sering khawatir dengan sobat ini, karena kuda sangat rentan terhadap sakit pernafasan, atau masyarakat Jawa menyebutnya penyakit benguk. Biasanya ditandai dengan munculnya lendir yang tidak wajar, sehingga mengganggu saluran pernafasannya. Kalau dibiarkan, tentu saja bisa mengancam nyawa si kuda. Oleh karena itu, terapi gurah juga dilakukan terhadap kuda. Bahan-bahannya cukup sederhana dan yang pasti alami, sehingga tidak ada resiko yang membahayakan. Tentu saja harus dicairkan terlebih dulu. Terapi gurah sudah dikenal manusia sejak dulu untuk mengatasi sinusitis atau lendir pada saluran pernafasan. Tapi ternyata pengobatan ini juga sangat manjur buat kuda. Meskipun Sobat Otan terlihat tidak nyaman, tapi harus dilakukan untuk kesehatan si kuda, teman. Ini demi kebaikan kamu kok, Sob. Sakit dikit nggak apa-apa ya, agar kamu tetap sehat. Oh ya teman, ada yang kenal dengan istilah kuda hitam? Sobat dengan warna pekat ini dipercaya memiliki keunggulan pada staminanya. Makanya Sobat Otan banyak dijadikan simbol untuk melambangkan kekuatan maupun kecepatan. Bahkan seringkali kuda hitam disematkan pada sosok yang tidak diperhitungkan dalam ajang kompetisi, tapi menjadi ancaman untuk para lawan karena kemampuannya. Benar-benar luar biasa Sobat Otan ini. Mulai dari kisahnya, perilakunya, bahkan sampai ke mitosnya.
punya cerita yang sangat menarik. Otan bangga sama kamu, Sob. Keren